Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Pergi memancing di Muara Amar, anak dan bapak diduga tenggelam. Polisi Pamong Praja evakuasi ular piton yang masuk ke kantor Bakamla, Merauke. Polisi sidak apotek dan toko obat antisipasi penjualan obat sirop berbahaya. Tim SAR mengevakuasi jasad Fahri, bocah berusia 3 tahun yang tenggelam saat mancing ikan bersama ayahnya di Muara Amar, Timika, Rabu kemarin. Setelah tiba di dermaga SAR, jasad Fahri langsung dibawa ke RSUD Timika guna dilakukan visum. Sementara ayahnya hingga saat ini belum ditemukan, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian di lokasi ditemukannya Fahri. Fahri bersama ayahnya pergi memancing menggunakan perahu di Muara Amar. Mereka menggunakan perahu dari dermaga Timika pada Minggu pagi. Minggu sore mereka direncanakan kembali, namun hingga Selasa ayah dan anak tidak kembali ke rumah. Longboat yang tidak kembali waktu melaut atau sedang mencari ikan, yaitu 2 orang, satu atas nama Pak Darwis berusia 27 tahun dan anaknya Fahri sekitar 3 tahun. Kami mendapatkan laporan bahwa sejak hari Minggu kedua orang tersebut, bapak dan anaknya, pergi mencari ikan atau memancing di sekitar Muara Amar, kemudian tidak kembali. Setelah itu keluarga korban melaksanakan usaha pencarian namun tidak menemukan. Kemudian hari Selasa mereka melaporkan kepada Basarnas Timika. Tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Fahri, yaitu anak daripada Pak Darwis. Kemudian korban dievakuasi ke dermaga SAR, kemudian selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika untuk diotopsi dan dikembalikan ke keluarga. Tim SAR masih menyisir Muara Amar mencari Darwis Ladaima yang berusia 27 tahun. Namun pencarian belum membuahkan hasil. Rencananya tim SAR akan kembali melakukan pencarian terhadap Darwis pada hari ini. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Petugas Satpol PP Merauke Rabu kemarin berhasil menangkap ular piton di kawasan Pantai Lampu 1, Merauke. Ular sepanjang 4 meter ini menggegerkan warga sekitar. Ular tersebut ditemukan di dalam kantor Bakamla, Merauke. Petugas langsung bergerak dan menangkap ular tersebut. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menjinakkan ular. Setelah itu ular langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Dari masyarakat jam berapa itu Pak Lukas? Sekitar jam 10. Terus? Setelah itu kita dapat laporan dan kita langsung menuju ke TKP. Di kantor mana itu? Di kantor Bakamla. Bakamla ya? Kantor Bakamla. Terus proses evakuasi seperti apa? Proses evakuasinya tidak sampai 1 jam. Itu posisi ular di EPS di mana? Posisi ular itu dalam gudang. Dalam gudang ya? Ya. Panjangnya berapa meter itu? Panjang ular itu sekitar 4 meter. 4 meter. Jenis apa ular apa itu? Ular patola. Patola ya? Nah ular itu sekarang di mana Pak Lukas? Untuk ular itu sementara diamankan oleh teman. Oh teman ya? Oh. Ular piton merupakan jenis reptil yang tidak berbisa namun tetap berbahaya. Piton kerap menyasar masuk ke rumah atau perkantoran, biasanya disebabkan terbawa banjir. Namun tidak jarang juga ular ini masuk perkotaan atau perkampungan karena habitatnya semakin berkurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Polisi militer Kodam 17 Cendrawasih memeriksa 8 dari 32 oknum anggota TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat kasus penganiayaan terhadap 3 orang anak di Kabupaten Kerom pada Kamis 27 Oktober lalu. Pomdam 17 akan memproses kasus ini dengan cepat dan transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. 3 anak tersebut yakni Rahmat Faisei, Bastian Bate, dan Lawrence Kaung mencuri 2 ekor burung kakatua putih. Sejumlah oknum anggota TNI Angkatan Darat diduga menganiaya ketiga anak ini hingga salah satu dari mereka bernama Rahmat harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Martin Inday, Jayapura. Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Herman Taryaman mengatakan kasus penganiayaan 3 orang anak masih dalam penyelidikan Polisi Militer Angkatan Darat. Pihaknya akan memeriksa secara bertahap 32 oknum prajurit TNI Angkatan Darat mulai dari perwira, bintara, hingga tamtama. Pomdam 17 Cendrawasih sampai saat ini masih melakukan proses penyelidikan. Di antaranya yaitu melakukan olah TKP terhadap kejadian penganiayaan yang diduga oleh oknum anggota TNI AD di pos SDC Jalan Malio Kampung Wanaen, Arso 2, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Kemudian yang kedua mengambil keterangan beberapa orang saksi, baik saksi dari pihak sipil, yaitu orang tua korban, maupun saksi dari anggota TNI Angkatan Darat yang kemungkinan diduga terlibat penganiayaan. Sampai saat ini memang ada kurang lebih sekitar 32 terperiksa, di mana mungkin sisanya secara berlanjut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Secara berkelanjutan melaksanakan koordinasi dengan pihak Satgas untuk mempercepat proses hukum yang sampai saat ini masih terus berjalan. Kemudian pihak Pomdam 17 Cendrawasih juga melengkapi barang bukti yang diperlukan, yaitu salah satunya melakukan visum di RSMI. Bahwa proses penanganan kasus ini terus berlangsung dan pihak Pomdam 17 Cendrawasih saat ini masih terus bekerja. Kapendam menambahkan, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun jika terbukti melakukan penganiayaan, Pomdam akan bertindak tegas sesuai aturan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Satpol PP Bidang Damkar meminta polisi secepatnya mengusut kasus penganiayaan terhadap 3 petugas damkar saat memadamkan api di Buti, Merauke. Saat itu 3 petugas damkar dianiaya puluhan warga yang marah akibat keterlambatan petugas damkar datang dan memadamkan api. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Merauke Doni Manuputi mengatakan jika kasus ini tidak diusut akan berdampak buruk terhadap kinerja petugas karena mereka takut dan trauma. Dari kami 2 orang yang parah, yang berat, yang luka berat, 1 kena pukul itu dengan kayu balok 5-10 itu dari belakang, 1 dari di wajah, sehingga itu yang berat 2, 1 ringan. Kami berharap agar kepolisian segera menindaklanjuti akan kejadian ini secepatnya, karena setiap hari kami itu bekerja di lapangan. Jadi kami tidak santai, sehingga kami butuh respon cepat dari kepolisian, karena kalau masalah ini berlarut-larut maka akan terjadi hal yang sama, akan terulang kembali. Itu yang kami tidak suka. Jadi kami mau ini segera tindak lanjut, sebab kalau dari kepolisian tidak tindak lanjut, terus terang kami juga beban dari kesatuan beban karena terhadap bawahan kami. Kalau ini tidak direspon sampai dibiarkan terus, bawahan tidak percaya sama kami. Akhirnya pada itu mempengaruhi kinerja di lapangan. Bisa jadi bawahan juga tidak mau bekerja. Itu respon. Yang kedua, kalau seandainya dari kepolisian tidak merespon, yang kami takutkan respon dari keluarga akan merespon. Karena kalau respon dari keluarga muncul, akan terjadi lebih besar lagi ya? Lebih besar. Okay. Kekacauan lebih besar lagi. Bukan hanya kekacauan, akan terjadi bentrok. Bukan hanya itu, sarah. Kita bicara akan terjadi sarah, bentrok yang lebih besar. Jadi kami minta untuk kepolisian secepatnya merespon ini secepatnya, menindaklanjuti secepatnya. Polres Merauke saat ini sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga menganiaya 3 petugas damkar. Sebelumnya 3 rumah di kawasan Buti Merauke Senin lalu ludes terbakar akibat api yang merembet dari pembakaran sampah.
Warga yang berjibaku memadamkan api kesal dengan pemadam kebakaran yang mereka nilai terlambat datang. Mereka lalu mengeroyok petugas damkar sehingga 3 petugas terluka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota melakukan sidak ke sejumlah apotek untuk memastikan tidak ada penjualan obat dalam bentuk sirop yang mengandung etinel glikol dan dietilen glikol yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Polres Jayapura membentuk 2 tim yang disebarkan ke 17 distributor obat dan 3 apotik yang ada di wilayah Abepura dan Kota Jayapura. Dilakukan penarikan ya atau recall oleh distributor sebanyak 569 botol, itu jenis Unibaby Coke Syrup 60 ml dan Unibaby Coke Syrup itu ada 20 botol yang sudah direcall oleh distributor, salah satu distributor obat di Jayapura. Pak, ini kan dari polisi sendiri. Kami ada bisa melakukan penindakan, namun untuk dalam ini kami hanya menyampaikan himbauan dan melakukan secara sidak secara terbuka, semana yang sebelumnya kami sudah koordinasi juga dengan Balai POM. Jadi untuk sidak ini rata-rata dari distributor dan apotek sudah melakukan recall. Karena mungkin sebelumnya sudah ada penyampaian langsung juga dari Balai POM dan Dinas Kesehatan Kota. Satuan Narkoba tidak melakukan penindakan bila ditemukan apotek yang masih menjual obat jenis sirop yang dilarang Kemenkes. Petugas hanya memberikan himbauan dan berkoordinasi dengan BPOM. Dari hasil sidak, rata-rata para distributor sudah menarik jenis obat sirop yang dilarang dan dari inspeksi di sejumlah apotek, obat sirop sudah tidak terlihat di etalase. Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota juga melakukan sidak ke apotek yang berada jauh di wilayah pesisir yang masuk dalam wilayah hukum Polresta Kota Jayapura, seperti Distrik Moratami, Skou, Enggros, dan wilayah pesisir Kota Jayapura. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mencuatnya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak mendorong Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jayapura gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar waspada menggunakan obat-obatan. BPOM mengajak para akademis, media, pelaku usaha dan masyarakat untuk ikut berperan mengawasi peredaran obat-obat tradisional dan suplemen yang mengandung zat kimia berbahaya. BPOM juga akan terus mengawasi penjualan obat baik di apotek, klinik, dan toko obat agar masyarakat mendapatkan obat yang aman dan bermutu tanpa mengandung bahan kimia. Ketika seseorang mengkonsumsi katakanlah misalnya obat pegalino, bukan obat ya, jamu pegalino, dia langsung merasa wah enak banget ya dalam waktu yang sangat singkat. Nah justru di situ sebenarnya resiko bahayanya, karena peraturan di negara kita obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia. Dia harus 0, 0, nggak boleh ada sama sekali. Kalau sudah obat kimia ya nanti obat paracetamol, amoxicillin, panadol dan sebagainya. Nah, tapi kalau obat tradisional yang langsung rasa enak banget ya, rasa langsung segar biasanya katanya begitu. Namun kembali disitulah bahayanya, karena itu biasanya ditambahkan dalam jumlah yang tidak terukur, jumlah bahan kimia obat yang tidak jelas, tentu berdampak jangka panjang, berdampak buruk secara jangka panjang bagi kesehatan. Nah ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk rekan-rekan media tentu ya sangat perlu kami butuh bantuan untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi pelaku usaha, karena banyak yang kita lakukan pengawasan rutin di toko, di kios, di mana saja, apalagi sekarang online ya, tetapi masih ada saja temuannya ya. Jadi supaya kita terhindar dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, karena memang itu sangat berisiko pada kesehatan ya, jangan juga keluarga kita ya, orang tua kita atau siapa saja tetangga kita mendapatkan jamu-jamu yang berbahaya ini.
Menurut BPOM, hingga kini masih marak dijual obat-obatan tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan melebihi ambang batas. Masyarakat dihimbau lebih cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi obat tradisional, terlebih di masa pandemi. Belakangan, kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan puluhan anak-anak meninggal dunia diduga disebabkan sejumlah obat sirop yang mengandung cemaran melebihi batas yang ditentukan. Kasus ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih ketat mengawasi peredaran obat di Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Maraknya kasus diare dan muntaber di Merauke, khususnya di Kampung Kumbe, membuat Dinas Kesehatan meminta warga melakukan pencegahan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pihaknya sudah turun ke Kampung Kumbe untuk memantau kasus diare dan muntaber. Yang penting yang menurut saya harus diperhatikan oleh masyarakat, soal data itu kan nanti akan kita cross check gitu kebenarannya dan tindak lanjutnya seperti apa. Tapi saya pikir yang paling penting ada kewaspadaan masyarakat terkait dengan perubahan cuaca yang sekarang kalau kita merasa bahwa sedikit ekstrim kan begitu. Kadang-kadang di siang hari seperti ini panas sekali tetapi tiba-tiba bisa hujan ya. Memang kita melihat laporan dari teman-teman di puskesmas seperti penyakit infeksi saluran pernapasan akut ya, batuk pilek itu mulai kecenderungan meningkat. Tetapi dengan adanya hujan di beberapa hari ini atau di beberapa waktu ini kan kita juga lihat banyak ada genangan-genangan air kan begitu. Nah, ini harus waspada terkait dengan malaria, terkait dengan demam berdarah kan gitu. Tapi juga harus diperhatikan terkait dengan akses air bersih kan gitu. Ketika hujan dengan yang cukup deras, kemudian airnya tergenang, bisa aja mengalir dan mencemari sumber-sumber air minum masyarakat, mungkin bisa aja. Nah, itu harus diperhatikan sehingga ya kuncinya ya harus minum air yang sudah dimasak kan gitu. Dengan terkait dengan pengolahan makan, kemudian diperhatikan ya kebersihan cuci tangan, kemudian alat makan dan sebagainya itu kan harus juga diperhatikan. Mewabahnya penyakit muntaber dan diare salah satunya juga disebabkan perubahan musim atau pancaroba. Namun masyarakat diminta untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tetap higienis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Kota Merauke akan merelokasi pasar sore di Jalan Ahmad Yani karena menjadi sumber kemacetan lalu lintas di lokasi. Pemkab Merauke saat ini sedang mencari lokasi yang tepat untuk pasar sehingga warga tidak terlalu jauh berbelanja. Dipastikan lokasi pasar yang baru tidak jauh letaknya dari lokasi pasar sore. Pemkab juga mempertimbangkan pedagang khususnya mama-mama Papua agar mereka nyaman berjualan. Kita sebagai Satpol yang tugas kami menegakkan peraturan daerah, kami sudah koordinasi dengan instansi terkait dengan pihak-pihak terkait. Kalau masalah ikan yang di Jalan Ahmad Yani sini, Kasat kami sudah melobi koordinasi dengan pihak-pihak terkait akan merelokasi tempat-tempat lapak-lapak itu ke salah satu tempat. Nah, ini kan kita Satpol butuh koordinasi dengan Bapinda, Dinas Perdagangan, dan lain sebagainya, pihak distrik, kelurahan, dan sebagainya. Ketika ini sudah relokasi, kami akan melakukan penertiban betul-betul, artinya tidak ada alasan lagi menjual jemput bola di luar, artinya semua akan terkumpul di dalam, sehingga akan terjadi tertib, kebersihannya dijaga seperti itu. Tapi kira-kira masih dalam areal kota atau udah masuk daerah pinggiran kota Pak Kito? Ya, ini tetap nggak jauh dari tempat yang lama, artinya pimpinan kami Pak Kasat sudah melobi ke pihak ketiga yang punya tanah situ, artinya untuk pinjam sementara sebelum pemerintah daerah menyediakan tempat yang permanen, artinya kita mencari solusi sementara dulu agar kebersihannya terjaga, ketertibannya, soal penjualnya tertib seperti itu. Keberadaan pasar sore di Jalan Ahmad Yani saat ini sudah tidak layak dan merusak keindahan pemandangan. Selain menjadi sumber kemacetan lalu lintas, tumpukan sampah yang menebar bau busuk mengganggu kenyamanan warga yang ingin mengunjungi taman kapsul serta kantor pemerintahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Turnamen domino Rabu kemarin digelar di Timika dan diikuti 500 peserta. Kegiatan yang baru pertama kali digelar di Timika dibuka langsung Bupati Puncak, Willem Wandik. Permainan domino saat ini sudah masuk dalam salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang di Aceh. Turnamen ini diharapkan bisa mendapatkan para atlet domino yang akan mewakili Provinsi Papua Tengah. Kodim pusat bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan ajang olahraga, dan rencana saya mendengar tadi bahwa tahun PON akan dilaksanakan di Aceh, nanti akan bisa ikut bertanding di sana. Saya sudah dapat laporan tadi informasi bahwa ada 27 provinsi yang sudah terdaftar dan hanya tinggal 7, tambah lagi dengan provinsi baru lagi, berarti sudah ada 10 provinsi yang belum terdaftar. Tetapi saya lihat ini sudah 27 provinsi sudah terdaftar, berarti kegiatan ini tidak hanya menjadi sesuatu yang ini, tapi ini kegiatan yang luar biasa. Oleh karena itu saya harap dengan kegiatan hari ini bisa kita coba dengan panitia akan menyiapkan apa saja ada. Saya harap teman-teman atau saudara-saudara kami yang akan ikut bertandinglah dengan baik, sehingga pasti ketua ada di sini, pasti orang yang akan pemenang itu menjadi salah satu aset Papua Tengah dan lebih khusus di Kabupaten Mimika. Turnamen domino ini akan berlangsung selama 2 hari. Para pemenang turnamen akan mendapatkan sejumlah hadiah berupa uang pembinaan dan piala bergilir. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Warga Merauke saat ini sedang menikmati panen buah rambutan. Sejumlah jalan utama ramai dengan pedagang rambutan yang menjajakan buah rambutan asal Bupul dan Muting yang terkenal manis. Harga per kilogram rambutan sekitar Rp6.000 dari tangan petani. Jauh lebih murah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp40.000 per kilogram. Harga yang murah ini tentu menguntungkan pedagang karena dagangan mereka laris manis. Sekarang awalnya kan rambutan harga berapa Pak awal panennya itu? 30. Sekarang berapa ini Pak? Sekarang 6.000. 6.000 per 1 kilo? Iya. Ini dari mana Pak rambutannya? Albacera. Pak, kenapa bisa sampai murah seperti itu Pak? Nggak tahu, jatuh harga kita nggak tahu. Jatuh harga. Ini masih lama Pak panennya, masih banyak? Oh, masih. Pak, ini kira-kira harganya masih akan turun lagi Pak? Bisa Pak. Bisa, sampai kira-kira bisa sampai berapa Pak? Mungkin bisa sampai 3.000. 3.000 Pak ya, per 1 kilo Pak ya? Ya. Pak, kalau untuk duriannya Pak? Kalau durian di sana 40. Kalau dijual di sini berapa per bijinya? 45. 45 Pak ya? Rupanya tidak hanya rambutan, buah durian juga panen sehingga jumlahnya melimpah di tangan pedagang. Namun harganya tidak semurah buah rambutan. Per buah masih sekitar Rp40 hingga Rp60.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.